Ya, kembali lagi nih teman-teman di video Speeding Indonesia. Yang lebih tepatnya adalah channel YouTube Vespa Speeding Indonesia, teman-teman. Jadi hari ini itu hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Gue berkesempatan bakal grebek engine lagi salah satu motor yang lagi viral banget. Ini motor itu namanya tuh nama-nama seperti susu gitu teman-teman, Frisian Flag, tapi bahasa Indonesianya, oke? Motor satu ini bener-bener menurut gue ya, udah bener-bener bikin semua orang penasaran sama speknya, bengkelnya dari mana, apa aja yang ada di dalam motor ini. Motor satu ini pokoknya udah bener-bener bikin penasaran banget teman-teman. Tapi yang pada intinya, jangan lupa di like, di share, di subscribe juga channel YouTube Vespa Speeding Indonesia. Dan yang gue pengen tekenin lagi sekali lagi, jangan di skip-skip nonton videonya. Bener gak Jan? Ya. Karena kalau lo skip-skip, nanti lo nonton dari awal, bagian tengah, mau masuk ini, seru-serunya lo nggak tahu teman-teman. Lo jadi bingung nanti. Jadi mendingan lo jangan skip-skip, walaupun durasinya mau pelan, bentar, lama. Yang penting lo enjoy, dapetin videonya, dan tahu sih spek satu ini. Dan gue pengen terima kasih banyak banget buat 1000 Pagi. Ini coffee shop salah satu di kota Bogor. Gue berterima kasih banyak banget buat 1000 Pagi yang sudah berkenan untuk tempatnya dijadikan Vespa Speeding Indonesia grebek engine si motor satu ini. Mendingan sekarang kita langsung mendekat aja ke motor satu ini yang bakal kita bahas abis. Dari mesin, dari semuanya, langsung kita deketin aja. Ini di sebelah gua udah ada Vespa Sprint ya. Ini Vespa Sprint ini nih bener-bener udah bikin orang penasaran banyak banget. Sprint satu ini itu namanya Susu Bendera teman-teman. Dia ini motornya asli Bogor. Dulu gue sempat tahu ya kalau motor ini itu dulu tuh sempat dibawa sama perempuan teman-teman. Sempat viral juga di Instagram karena apa ya, waktu itu gue tuh di stories, di mention sama orang, bang nih ada ukti bawa Vespa racing bang. Wah itu waktu itu gue sempat mau jadiin konten, cuman karena emang waktu itu lupa kali ya, dan gak taunya gue mau konteninnya ini malah masuk ke grebek engine karena si Susu Bendera satu ini udah menyita perhatian kita semua dan bikin penasaran banget. Sebenarnya banyak banget yang mau gue bahas dari motor ini. Dari segi speknya apa, jokinya tuh siapa aja, ownernya tuh kira-kira siapa, ganteng apa enggak nih kan, kayak motornya kenceng juga apa enggak ownernya. Karena yang penasaran ini, kayak kemarin gue waktu review Bungsu, bukan kalian doang yang penasaran, tapi guanya juga penasaran. Jadi mendingan tanpa basa-basi, langsung kita ngobrol aja sama ownernya untuk masalah spek dan tentang semua motor Susu Bendera ini. Let's go! Ya teman-teman, jadi gue udah duduk nih. Ini seperti biasa, gue tinggal manggil ownernya aja buat bahas semua tentang Susu Bendera satu ini. Karena jujur gue juga penasaran banget ya tentang Sprint satu ini. Ini si Sprint asli Bogor ini. Mendingan tanpa basa-basi, langsung gue panggil aja ownernya, Bro Nizam. Mantap Bro. Social distancing. Ini salah satu, bukan salah satu, emang satu-satunya atau gimana nih sebenarnya nih? Ownernya tuh lo doang kah atau ada lagi? Sebenarnya owner pertamanya sih adik gue sendiri. Itu dia yang bakal kita bahas, cuma kita nggak bakal bahas kesana dulu ya. Karena tadi sebelum waktu gue tadi pagi stories, itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan, karena kan gue bikin question juga di Instagram. Banyak juga pertanyaan tentang bang, ownernya Suben tuh perempuannya gitu-gitu. Tapi nanti kita bakal bahas ya. Oke, nih Bro, lo datang di tempat kita sekarang ini dari jam berapa bro kalau boleh tahu? Gue datang dari jam 10. Dari jam 10 ya tadi ya. Nah, gue juga sebenarnya pengen terima kasih banyak banget ya sama 1000 Pagi yang udah berkenan untuk menyediakan tempat kita bikin grebek engine satu ini. Kalau boleh tahu 1000 Pagi ini tuh beralamat di mana nih bro kalau boleh tahu? Ini ada di Jalan Cileut. Cileut ya. Bogor Kota, Bogor. Jalan Cileut. Ini kebetulan memang punya teman lo juga ya? Iya, punya teman gue salah satu dari satu alumni sama gue. Oh oke. Jadi satu alumni sama lo dan dia nih yang punya 1000 Pagi nih. Ya, betul. Mendingan kita cobain dulu kali kopinya ya. Oke. Ini karena kopinya es kopi susu nih teman-teman. Menarik juga nih, kita cobain dulu. Karena sebelum ngoceh-ngoceh harus segar dulu kita ya. Wah mantap juga nih. Ini kayak ada kacang-kacangnya gitu nih, gue suka banget nih. Oke. Tadi Bro Nizam juga udah jelasin si 1000 Paginya ini. Tapi gue pengen di sini bro. Sebenarnya jadi Vespa Speeding Indonesia ini punya suatu konten video. Namanya Grebek Engine gitu. Sebenarnya sebelum Grebek Engine ini kita mulai dulu, kita tuh cuma pengen ngobrol-ngobrol
tentang requestan dari orang-orang kira-kira motor yang akan kita grebek itu spek engine-nya apa, terus mungkin pernah main di mana, gitu-gitulah. Cuma di sini karena memang bukan teman-teman doang yang penasaran dan gue pribadi sebagai tim Speeding Indo juga penasaran, mendingan langsung kita bahas aja bagaimana cerita awalnya si Suben ya. Pertanyaan pertama, apa tipe Vespa lo ini, bro? Ini Sprint Trivi tahun 2012. Sprint Trivi tahun 2012. Wah, itu barang lumayan lama juga ya. Lama banget. Ini barang emang beli baru kah atau second? Kebetulan ini pertamanya dari saudara gua. Oh, oke. Terus dia kerja, terus dipakai sama adik gua. Jadi tuh sebenarnya ini Sprint ini sebelumnya tuh memang punya ade lo ya? Iya. Berarti bukan punya lo sebelumnya? Bukan sama sekali. Oh gitu, berarti Suben ini baru kepegang sama lo baru-baru ini banget ya? Baru banget. Wah tuh teman-teman, tapi nanti kita bakal cerita ke sana dan gue pengen tahu dulu lo waktu itu ngambil Sprint ini tuh di dealer mana kalau boleh tahu? Wah, kalau itu gua kurang tahu ya karena Emang dari saudara lo juga sih ya. Sebenarnya ini mungkin bisa dibilang tangan kedua dari saudara lo ya. Oke, nih tipe Vespa Sprint Trivi tahun 2012 menurut gue udah jarang banget. Iya. Iya nggak sih? Sekarang karena kan udah banyak yang iGet gitu-gitu ya, udah banyak tipe-tipe yang lain. Mungkin gue pengen nanya langsung ke intinya adalah kenapa dinamakan susu bendera? Jadi pertamanya gue bikin ini motor udah nggak mau liaran lah ya. Oke. Karena emang gue dari SMP main motor liar, main liaran. Oh, jadi emang dari dulu tuh lo sudah menjiwai jiwa liaran ya? Iya. Siap. Udah lama banget lah. Terus Keren nih. akhirnya gue bikin motor 500 meter ini, terus yang bawa derek. Dari Child itu ya. Nih kalau teman-teman nggak tahu, joki dari motor si susu bendera ini namanya Derry Child atau biasa dipanggil Derek. Nih, foto-foto di atas ini adalah foto-foto susu bendera bersama joki-jokinya. Nah, coba dong, kira-kira diceritain kenapa si susu bendera ini Sprint Trivilo tahun 2012 ini bisa dinamakan Suben. Ya itu dia. Pertama dari joki gue sendiri. Dan gue selama sama dia ya namanya anak muda lah ya. Iya. Kita minum-minuman, ngerokok. Oh, oke. Ternyata dia beda. Oh, Dia cuman minta susu kental manis Frisian Flag. mungkin belum banyak yang tahu ya kira-kira kenapa susu bendera dinamakan Suben. Jadi nggak taunya Bang Dereknya ya, yang selalu minta setiap mungkin nongkrong atau mau main mintanya susu Frisian Flag. Susu Frisian Flag, susu kental manis. Ini bener-bener kaget juga sih, gue nggak taunya asal-usul cerita susu bendera tuh kayak gitu. Gara-gara joki motornya minta susu Frisian Flag ya, makanya dinamakanlah susu bendera di bahasa Inggris, di bahasa Indonesianya ya. menarik nih. Pasti banyak yang penasaran juga soalnya kenapa dinamain si Suben ini. Karena waktu gue bikin question, itu banyak banget yang nanya kenapa namanya susu bendera. Jadi kan memang gue itu sudah beberapa kali ikutin si Suben ini ya. Kadang suka main di Sentul, kadang juga suka gue update juga ketika si Suben ini di bengkel. Gue tuh pengen tahu deh, lo tuh permintaan sebelum motornya kayak gini, kan adek lo yang megang ya? Itu tuh permintaan awalnya tuh kayak gimana sih? Emang dari dulu sudah bore up kah atau gimana? Mungkin bisa diceritain? Ya jadi pertamanya gue bikin motor ini standar kirian karena adik gue kalau naik motor ya kurang lebih samalah kayak gue Jadi gitu. abang adek tuh memang suka motor kenceng intinya ya? Iya, satu keluarga sih. Satu keluarga. Oh. Gue pikir adik gue biar nggak telat sekolah aja. Jadi mesinnya agak sedikit dilebih kencangkan atau di-upgrade biar adik lo nggak telat sekolah? Iya, Oh, betul. oke. Terus? Gue bikin standar kirian, abis itu ternyata adik gue masih telat sekolah. Masih telat sekolah juga ya? Masih telat sekolah juga. Setelah itu gue bikin lah sehernya 62. Pertama kali ganti piston tuh berarti ya? Iya. Ganti seher ukuran diameter 62. 62. Oke, setelah gue bikin 62, ya gue ngerasa gatel lah, nggak puas lah. Emang kita main motor nggak ada puas ya. Betul. Terus akhirnya gue bikin lah spek 66. Oh, dari 62 langsung beralih ke piston ukuran diameter 66 ya? Ya. Dari 66 itu sempat dipakai adik gue sekolah sampai akhirnya gue bilang jangan dipakai lagi. Oh, kenapa tuh? Karena sayang. Jadi semakin Vespa kita naik spek, semakin kenceng, tapi semakin sayang juga kita dipakai harian ya? Sayang banget. Sayang banget ya. Nah, kira-kira motor ini itu, si susu bendera ini udah berapa lama nih menggunakan seher ukuran 66? Kalau seher 66 itu nggak lama, tapi kan sekarang ini speknya adalah 67. Oh, sekarang tuh piston 67.
Ya, jadi yang sekarang tuh 67, yang kemarin 66 tuh nggak lama karena emang kebetulan gua pakai harian jebol. Jebol. Jadi karena emang motor ini tuh udah lebih cocoknya udah dipakai trek 500 meter ya. Iya, jadi memang bronya satu ini itu tuh sebelumnya pernah standar kirian pernah. Terus cobain CR 62 pernah, tapi adiknya waktu itu sempat telat sekolah juga gara-gara standar kirian waktu itu ya. Betul. Dirubah CR piston 62. Terus abangnya mungkin gatel juga nih, kayaknya nggak bisa nih sprint gue cuma piston 62, sama dia diganti 66, malah nggak bisa dipakai harian karena memang sudah diperuntukkan untuk trek 500 meter ya. Betul. Dan itu gue udah saksiin langsung si Susu Bendera ini segitu serunya sih, gokil. Sebenarnya gue juga pengen nanya, ini yang bener-bener dibikin penasaran banget sama orang-orang ya. Kira-kira lo bisa nggak ceritain sedikit apa aja sih spek di bagian mesin dari Susu Bendera ini? Spek sih kita nggak mungkin lah ngejelasin benar-benar full ya, karena emang rahasia dapur. Rahasia dapur itu kita nggak bisa ngomong semuanya. Nanti lo tahu dong. Oke, Nanti mungkin ditiru. Nah, nanti ditiru. Jadi lebih baik dari bronya satu ini, owner si Subennya ini menjelaskan apa yang ingin dijelaskan aja. Yang pertama dari seher ya, pastinya kita seher nggunain 67. Kalau klep kita tetap 3V. Oke. Dan klep belum gede-gede banget lah. Ada ukurannya tapi belum masih bisa digedein lagi. Jadi belum bener-bener oversize, big size banget tuh belum lah ya. Belum. Untuk klepnya masih bisa dibesarkan lagi. Sudah menggunakan piston 67. Terus kira-kira apa lagi? Yang pasti ini strukan. Oh, struknya sudah dirubah ya. Sudah dirubah. Kalau teman-teman nggak tahu nih kira-kira struk tuh apa, nih fotonya di atas. Struk tuh mungkin kata lainnya kruk as ya. Iya. Ya, nah itu udah dirubah dengan memang hitungannya rahasia dapur teman-teman. Iya, Nah, terus pastinya. kira-kira apa lagi nih? Yang pastinya ECU. Oh, ECU. ECU-nya kita pakai Araser. Arasernya tuh yang mana tuh kira-kira? Araser Yang yang mini yang buat Vespa. Wah, jadi si Suben ini sudah mengganti ECU Araser Mini yang memang khusus dengan Vespa gitu ya. Karena gue sempat lihat beberapa kali mungkin ada motor road race atau motor yang lain juga khusus buat balap. Itu dia menggunakan memang Araser, kok ada yang AF1, Yeah. AF2 itu memang mungkin itu dengan kebutuhan masing-masing lah ya. Tapi Susu Bendera ini masih menggunakan Araser Mini yang memang khusus untuk Vespa ya. Kalau boleh tahu nih, lo waktu pasang Araser Mini itu kasih Vespa Sprint si Suben ini, kira-kira tuh lo susah nggak sih masangnya? Masangnya nggak susah kok, emang ini kan plug and play. Plug and play untuk Vespanya ya? Ya, yang susah tuh ngetuningnya. Ngetuningnya untuk dapetin settingan yang pas untuk si Susu Bendera ini ya, benar-benar. Nah, kira-kira mungkin ada yang penasaran juga di bagian CVT dari si Suben ini. Kira-kira ada yang bisa dijelasin sedikit kah? Karena pasti orang penasaran juga nih kenapa bisa kenceng banget nih kan. Karena dari piston udah dijelasin, udah main apa tadi? Strukan juga. Head sudah besar klepnya tapi belum oversize banget ya. Nah, kira-kira kalau dari bagian CVT apa aja yang sudah dirubah, atau mungkin ada brand-brand yang dipakai di dalam bagian CVT bisa di iniin? Ya, kalau CVT sih kita full modif ya. Oh, oke. Full modif. Per-nya pun kita nggak pakai per racing. Oh, nggak pakai racing? Nggak Full pakai modif racing. itu dalam artian masih menggunakan part original standar ya? Part original, Bubut-bubut aja? bubut-bubut aja. Siap. Dan yang pasti rasio kita standar. Rasio kita standar. Nah, tadi kan ini kan yang kita bicarakan itu kan adalah spek modifikasi mesinnya si Suben sekarang nih. Mungkin lo ada tips buat temen-temen di luar sana waktu itu kan, karena kan tadi kan lo ngomong lo sempat nyobain standar kirian. Yeah. Itu enak nggak menurut lo? Ya, alhamdulillah dulu gue di Bogor standar kirian sekali kalah sama spek 66 aja. Wah, lainnya menang. Alhamdulillah. Nih, nah mungkin lo bisa ngasih tips karena kan banyak yang seumuran kita yang baru main Vespa, dia mau tahu kira-kira mau main ke bagian mesin tapi gue pengen coba bagian CVT dulu bang. Yeah. Nah kira-kira lo ada saran nggak kira-kira apa sih yang menurut lo bisa bikin Vespa enak di bagian kirian aja? Ya, yang pasti gue lebih prefer untuk menggunakan standar modif. Jadi part original yang kita bubut-bubut aja. Dan yang pastinya bikinan dari Tapscoot. Oh nih, karena bengkelnya si juga tadi nanti bakal gue bahas juga, tapi mendingan langsung gue tanya aja, Susu Bendera ini dari pertama kali dimodif-modif itu memang sudah di Tapscoot atau pindahan dari mana kah gitu? Ya kita sih, gue sendiri awalnya emang pindah-pindah bengkel. Oh, nggak apa-apa, mencari pengalaman juga ya? Iya, bukan mencari pengalaman. Oh, apa tuh? Tepatnya kita nyari mana sih yang terbaik. Yang terbaik dan pas memang sesuai passion yang kita mau ya? Betul. Siap.
Karena kita kalau bikin motor bukan mekanik yang mau ngikutin gimana mekanik, tapi gimana kita. Kalau motor kencang ya yang ngomong kencang, bukan mekanik yang ngomong kencang. Nah, tadi udah dijelasin juga dari bagian CVT ini yang terbaik. Kira-kira kalau dari bronya ini mendingan lebih baik menggunakan part original tapi dibubut-bubut gitu karena emang pengalaman pribadi ya. Iya, betul. Kira-kira gue pengen bahas bagian luar nih karena gue lihat juga di bagian luarnya kayak gas spontan udah diganti gitu kan. Nah, mungkin lo bisa jelasin sedikit dari bagian-bagian luar apa aja yang udah lo ganti dari standarnya. Yang pasti kita motor gua pakai dasi karbon, spakbor karbon, dan yang terutama sih yang bikin motor cantik ya, velg. Velg di sini gue ngeliat warnanya memang beda sendiri sama motor nih, warnanya gold ya. Ini yang bener-bener bisa jadi ikoniknya si Susu Bendera ya kalau bisa dibilang betul. ya. Ini apa nih jenis velgnya nih kalau boleh? Virosi Alcovatro. Oh, oke. Ini kalau boleh tahu dia menggunakan ban ukuran berapa? Ukurannya 130, 120. 130, 120 merek Pirelli kayaknya gue lihat ya. Pirelli. Karena kan biasanya ya yang gue lihat itu kalau untuk main drag race 500 meter itu kan menggunakan ban-ban kecil ya. Ada yang suka menggunakan ban, gue pernah lihat itu ukuran belakangnya ukuran depannya 100, ukuran belakangnya 120 gitu. Jadi dia pengen bener-bener bikin enteng banget lah si motornya ini. Nah, kenapa nih kalau dari si Suben ini menggunakan ban ukuran 120-130. Berarti itu di upsize kan ya? Di upsize. Yang pastinya banyak orang yang berpikiran oke, ini motor enteng gitu kan. Kita kalau punya mesin kenceng, bobot enteng, tapi kita nggak bisa ngendalin buat apa? Bener. Ini setuju banget gue karena ketika motor memang sudah overpower, udah kenceng itu stabil juga harus ya. Betul. Ini jadi setuju banget nih. Dan yang kenapa gue gunain 130 120 yang pastinya diameter ban pun kan pasti lebih besar. Betul. Jadi langkah motor tuh lebih panjang. Lebih panjang juga. Bener banget. Makanya kan gue juga sering lihat itu di Jepangan contohnya mungkin kayak FU, Mio gitu-gitu. Dia menggunakan memang rims velgnya itu yang udah diinstal makanya ring 17 biasanya. Kira-kira ada berminat ganti 17? Berminat sebenarnya. Cuman yang permasalahan nanti ketika gua main sama motor lain, mungkin mereka kayak ini gue nggak mau, ini bener, 17. Bener banget, itu bisa jadi malah titik tumpunya. Nih seru nih ya ngobrolnya dari tadi, tapi mungkin banyak banget teman-teman yang nungguin dua pertanyaan tadi. Kenapa namanya Susu Bendera dan apa spek mesinnya? Itu udah pasti jadi jawaban yang bakal ditunggu-tunggu banget nih. Gua mau ngebahas di sini, gue pengen nanya ya. Kira-kira nih si Sprint 1 ini, lo tuh bisa nggak ceritain sedikit? Mungkin dia pernah riding kemana kah dengan spek yang lumayan udah di bore up, atau mungkin ada pernah sedikit cerita pernah touring kah? Ada cerita-cerita lucu dan menarik dari adek lo mungkin menggunakan si Susu Bendera ini? Ya, jadi kalau gue sih touring jarang ya. Kebetulan emang karena gue kuliah di Malaysia dan adik gue sekolah, jadi jarang lah touring. Kita kayak cuma riding Bogor, ke Jakarta aja belum pernah gitu. Oh, oke. Jakarta belum pernah. Terus yang lucu sih selama gue pakai ini motor, kalau gue kemana-mana, nongkrong di mana-mana, pasti orang ngomong, lah ini yang bawa bukannya cewek ya, yang bawanya kebut-kebutan. Itu dia tuh. Berarti bukan orang-orang juga yang rasain ya. Lo pokoknya jangan sampai salah nanya ketika waktunya nggak pas nih ke abangnya. Karena emang benar sih dulu cewek yang bawa ya. Betul. Cuman karena abangnya itu lagi balik karena COVID-19 mungkin ya. Betul. Nah, karena COVID-19 ini kan bikin semua jadi terhenti. Betul. Mungkin abangnya satu ini butuh mainan juga. Makanya kemarin mungkin sempet gimana tuh? Kira-kira ade lo gampang itu nggak ngasih, yaudah deh bang dijadiin motor balap aja? Iya, karena kebetulan nyokap gue juga kesel. Motor gue pakai terus. Gue taruh di bengkel yang lama, akhirnya adek gue dibeliin motor. Oh, jadinya Vespa juga? Atau Bukan. tapi yang penting motor deh ya karena motor. nggak taunya memang satu keluarga ini nih suka ngebut-ngebutan juga. Ngebut-ngebutannya tapi dalam artian safety ya. Karena kayak gini nih, Suben dibikin spek yang menurutnya udah track untuk bener-bener track 500 meter ya kan, tapi nggak dipakai untuk ngebut-ngebutan ugal-ugalan ya. Enggak. Memang untuk khusus 500 meter dan memang sudah dibawa dengan joki yang handal pastinya. Nah, gue juga pengen ngelanjutin nih. Tadi kan kita kan berhenti di masalah ban ya. Kira-kira apa lagi yang udah diganti nih dari si Suben ini? Paling gas spontan lah. Gas spontan nih dari tadi gue emang lihat kayaknya beda dari yang standar ya. Iya. Dia ini menggunain apa nih untuk gas spontan? Pakai ini aktif.
Active. Iya. Oh, gue suka denger tuh. Itu karena sempat beberapa kali part itu ada suka digunain di bagian Vespa juga, teman-teman. Ini kalau gas spontan kayak gini kira-kira nih ya, harganya berapa nih? Kalau harga gue lupa sih. Tapi ini plug and play buat Vespa kah atau buat apa sebelumnya? Gue milih ini karena emang dia satu-satunya gas spontan yang nggak harus coak-coak body. Tuh teman-teman, mungkin teman-teman ada yang mau rubah gas spontan di motornya, mau Vespa Sprint atau tipe lain, ini dia nggak terlalu banyak coak-coak body ya? Oh, nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali malah ya? Jadi bisa dibilang plug and play juga ya? Oh, oke. Nah, kalau untuk sistem pembuangan mesin kencang satu ini, kira-kira menggunakan apa nih knalpotnya nih? Kalau ini kita pakai produk dari AJM. Oh, dari AJM? Iya. Yang tipe apa ya kira-kira? Kalau tipenya kurang tahu ya, karena emang ini knalpot lama dan kalau setahu gua sih udah nggak diproduksi lagi. Iya, karena gue juga sempat denger dari knalpot produksian Om Jahyadi itu memang ada sedikit banyak tipenya. Iya. Dan kalau yang gue lihat dari Susuben ini memang dia ini menggunakan, kalau nggak salah ya, mungkin produk Om Jahyadi yang Tech 4. Kalau nggak salah ada Tech-nya deh gitu deh. Iya, kalau nggak salah tapi ya kalau mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah, koreksi karena kita berdua sama-sama lupa nih ya gitu. Oke, ini karena Suben ya, gue dari tadi udah bilang juga yang penasaran bukan teman-teman doang di rumah, gue juga penasaran banget. Tadi dari segi mesin juga udah disebutin gitu kan, dari segi eksteriornya juga udah dibilangin nih sama ownernya. Sekarang gue pengen nanya nih, kira-kira lo bisa ceritain gak di masalah si Suben ini tuh udah berapa kali main di drag race, mau di Sera atau di liaran? Kalau main liaran terbilang banyak lah ya. Oh, oke. Sampai lupa. Sampai lupa ya. Sampai lupa. Tapi mayoritas memang sering di Kota Bogor ya. Iya, Oke, pastinya di Bogor karena emang gue pingin nunjukin Bogor tuh punya potensi. Itu dia. Ketika memang kita mau mungkin aslinya kayak gue misalkan aslinya Jakarta, gue pengen main keluar, tapi lebih baik kayaknya yang deket-deket dulu untuk menunjukkan kalau misalkan Bogor itu tuh ya punya ya gitu ya. Karena dan di sini gue udah makanya dari tadi bilang gue bakal review sprint kenceng asli Bogor gitu. Karena ini benar-benar asli Bogor ya. Siap. Nah, kalau selama ini liaran kan sampai nggak kehitung. Mungkin lo sedikit-sedikit inget lah main di Sentul. Itu udah berapa kali atau sama siapa aja mungkin bisa disebutin? Yang terakhir sih yang udah spek gede itu gue main sama dari skuter miring. Siap. Terus itu pas lagi spek 66. Oke, masih spek 66 belum ke Seher 67 ya? Belum. Dan yang untuk spek sekarang kita kemarin main sama GB Scoot dan sama RMC. Oh, berarti terakhir RMC ya? Pertamanya RMC dulu. Oh, pertama RMC, baru yang keduanya terakhir itu sama GB Scoot. GB Scoot kalau teman-teman belum lihat hasilnya kayak gimana, keseruannya kayak gimana, mendingan langsung buka IGTV-nya Speeding Indo karena ada di situ videonya. Itu gue nyaksiin langsung, itu bener-bener seru banget. Tapi yang gue banggainnya lagi adalah dimana kalau misalkan kedua joki dan kedua tim itu sama-sama respect ya, menerima gitu loh hasilnya. Walaupun memang ya pasti kan dari tim A, dari tim B ada mempunyai pembelaan masing-masing gitu. Tapi dari pembelaan masing-masing tersebut tidak membuahkan hasil yang kayak jadi malah kisruh ke depannya. Enggak ya, malah enggak ya. Orang terakhir gue malah DM-an sama joki dari GB Scoot itu Bang Adit Bolang. Itu Bang Adit Bolang pun sampai ngomong, ini kita sama Bang Derek aja udah malah biasa aja kok, santai aja karena just race no drama ya. Nggak perlu ada drama teman-teman. Ketika memang kita mau balapan ya balapan aja gitu. Apalagi udah banyak konsekuensinya, sudah banyak saksinya juga. Tapi itu bener-bener keren banget bro. Dari start kan. Mungkin kalau misalkan waktu itu Derek nggak terlalu jauh ngangkatnya ya, itu mungkin bisa terlihat masuk lebih jelas ya gitu ya. Ini seru banget sih. Nah, kalau boleh tahu, dari tadi kan kita kan bahas Bang Derek. Lo tuh udah berapa lama Bang Derek bawa si susu bendera ini? Bang Derek tuh baru sih sebenarnya dari spek 67 ini. Oke. Yang sebelumnya selama gua di Type Scoot, itu gua pakai kakaknya sendiri. Kakaknya Bang Derek? Iya. Oh, kakaknya Bang Derek tuh memang suka bawa motor juga sama ya? Kalau boleh tahu namanya siapa tuh? Onong. Bang Onong. Wah, gila, itu Ferry Maulana. Oh, gue tahu. Itu waktu itu sempat bawa Suben juga berarti. Yang pas kemarin lawan RMC dia yang bawa. Masuk. Alhamdulillah masuk. Yang penting semua tetap jadi keluarga, tetap respect teman-teman. Karena hobi, just hobi. Yang balik lagi ke kata-kata yang tadi, just race no drama gitu. Nah, terakhir kira-kira Bang Derek ya. Berarti kan joki sampai sekarang masih Bang Derek. Kapan terakhir dia waktu itu bawa Suben?
Yang terakhir lawan GB Scoot itu. Oh, yang waktu 3 mingguan yang lalu Iya. lah berarti ya. Sebab sekali lagi tuh gue bilang bener-bener itu race yang selama ini menurut gue seru banget. Lepasnya malah menurut gue nggak terlalu lama ya. Iya betul. Lepasnya nggak menurut gue nggak terlalu lama-lama banget loh. Karena mungkin dari kedua joki tersebut Bang Bolang dan Bang Sama-sama Derek handal. sama-sama handal dan memang pengen main lagi Iya, motor betul. lain ya. Iya. Siap. Oke, tadi kan gue ngebahas si Subennya juga udah. Tapi kalau kurang afdol apabila memang misalkan kita nggak ngebahas racikannya nih, siapa yang racik, kira-kira bisa dibahas nggak nih? Bisa dikasih tahu ke pemirsa semua yang nonton video ini siapa yang ngeracik bener-bener motor ini sampai kayak sekarang udah bikin gempar banget dunia Iya. pervespaan track 500 meter ya kan? Kira-kira mungkin bisa diceritain dari mana asal bengkelnya dan mekaniknya mungkin. Ya kita tuh dari Type Scoot. Type Scoot ya? Ya, jadi Type Scoot itu bengkel rumahan Oke. yang berada di Jalan Villa Ciomas, dan itu adalah bengkel yang pastinya di rumah mekaniknya sendiri. Jadi ini motor dikoreknya di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja di Jalan Ciomas asli Bogor yang Asli jelas. Bogor yang pastinya. Itu rumah mekaniknya ya? Ya, Kalau boleh tahu nama mekaniknya siapa tuh, Bro? yang pasti Om Tebo. Om Tebo. Oh, itu andalan tuh. Mungkin bisa diceritain nih. Lo si susu bendera ini ngikutin komunitas apa enggak nih di Bogor? Ya, kita ngikutin komunitas yaitu namanya Rain City Scoot. Rain City Scoot, kota hujan, Bro. Yoi. Enggak. Jadi di sini lo mau hujan mau gerimis tetap riding. Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena juga. basah juga ya. Basah. Motornya kotor nanti. Motornya kotor. Jadi walaupun motor balap tapi harus dijaga kebersihannya juga. Karena kemarin gue sempet ngeliatnya abis dipoles. Yoi. Abis dipoles-poles juga nih. Yoi. Jadi mau digerebek engine, penampilan juga harus cantik. Pastinya. Nah, kali ini gua itu sebelum bikin kemarin OTW Bogor, itu gue sempet bikin question. Iya. Pertanyaan-pertanyaan dari temen yang kira-kira mau ditanyain ke Suben, ownernya atau mekaniknya kah mungkin, dan nanti bakal dijawab sama ownernya langsung. Ini kan langsung kita mulai aja nih ya. Gua menanyakan bener-bener ini mungkin lebih dari 150 orang yang nanya. Ini bener-bener banyak banget, tapi dan pada intinya jawab sebenarnya pertanyaannya hampir-hampir sama aja pasti. gitu. Pertanyaan yang paling banyak pertama, dari standar Vespanya sampai sekarang ini udah habis berapa kira-kira budgetnya? Kalau dibilang habis budgetnya berapa, nggak tahu ya. Nggak kehitung sih Nggak sebenarnya. kehitung. Karena kalau kehitung nanti kita sakit hati sebenarnya. Intinya hobi itu mahal. Hobi itu mahal, tapi nggak boleh ngeledek-ngeledekin pengguna motor yang lain. Betul. Nggak boleh tuh, karena beberapa hari-hari yang lalu ada tuh yang kayak gitu kan. Waduh. Waduh, itu nggak boleh, Bro. Ya. Jangan dong. Hobi kita masing-masing, Yoi. tapi jangan ngeledek lah. Iya. Kita Saling nggak baper. menghormatin. Kita nggak baper, cuman di satu sisi kalau bisa mah halus-halus aja lah, ya Intinya kan. masing-masing aja ya. Masing-masing aja. Oke, ini tadi dari pertanyaan budget Vespanya sudah dijawab, dan emang dari owner langsung lebih baik nggak usah dihitung lah. Iya. Iya kan? Nah, oke. Pertanyaan kedua. Karena ini memang udah banyak banget nih ya. Nah, tadi ini ada pertanyaan juga, cuman tadi udah dijawab sama bronya. Speknya apaan, Bang? Kok bisa sampai terbang gitu lawan Rainbow? Ini spek memang terbang-terbang, teman-teman. Tapi kalau misalkan memang teman-teman nggak tahu nih sekarang jawaban speknya itu apa, berarti dia nontonnya di skip-skip Iya, nih. pasti. Kalau lo nggak skip-skip berarti lo udah tahu jawabannya apa gitu. Oke, pertanyaan ketiga, Suben main lagi kira-kira kapan, Bang? Ya kita belum tahu ya, karena emang kebetulan kita bikin yang lain kangen aja dulu. Betul, bikin yang lain kangen dulu. Dan kira-kira Suben ini tuh pernah nyolek nggak sih? Kita nggak pernah nyolek, kita dicolek aja. Intinya saling silaturahmi aja. Itu intinya. Walaupun memang dari susu benderanya ini si Suben satu ini nggak pernah nyolek, Iya. walaupun dicolek tapi tetap aja ajang silaturahmi ya. Betul, kita setiap main pasti ngomong kita persahabatan aja. bro. Persahabatan, bener-bener. Gue pernah tuh dibalas ke DM kayak gitu. Kita lagi persahabatan, Bang. Siap, keren. Tuh rata-rata pertanyaannya hampir sama. Pertanyaan keempat, pakai radiator? Nggak ada Nggak. pendingin sama sekali. Nggak ada pendingin sama sekali ya di Nggak Suben ini. Jadi bener-bener walaupun speknya udah besar khusus 500 meter, dia masih menggunakan ya sistem biasanya Iya. dari Vespa Sprint ini gitu, teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang menurut gue juga sebenarnya pengen gue tanyain nih. Suben bakal ikut road race apa enggak nih? Sebenarnya ada, cuman karena budget kita belum berani. Keinginan tuh ada ya. Pasti ada. Cuman yang jelas, kalau menurut gue pribadi, budget road race itu lebih lumayan banyak banget daripada dari 500 meter. Pastinya. Iya kan? Nggak shock breaker, Yoi. nggak
jokinya harus pakai wear pack segala macem. Pokoknya banyak banget ya, ban gitu-gitu itu. Banyak banget yang harus dipersiapkan. Bagaimana atau kapan nih partai lanjutannya bersama Pelangi si GB Scoot Warwear? Ya sebenarnya kita dari pas permain kemarin kita langsung ngajak start ulang. Itu ada gua tuh ya, Ya. kalau nggak salah. Kita ngajak start ulang dan mereka minta diundur. Kita minta kepastiannya, sampai detik ini belum ada kepastiannya. Belum ada kepastiannya ya, tapi yang jelas mungkin hubungan mah tetap kayak yang kita bilang masih tetap terjalin ya, masih kontak-kontakan juga. Kemarin, tapi yang GB Scoot lawan Penguin pun gua nge-DM GB Scoot, gua bilang good luck om. tuh. Jadi sesama tim walaupun bersaing tapi bersaing di track aja gitu. Jangan sampai malah merusak atau memutus tali persaudaraannya. Pastinya, ini. Keren. Ini ada yang pertanyaan yang menurut gue ngeledek nih kayaknya. Dari oxy.co. Nizam kapan kurus? Iya ilah. Sabar, makanya ajak olahraga bro, gitu. Jangan Vespan mulu. Pertanyaan terakhir dari Vespa Speeding Indonesia untuk Bro Nizam. Apa harapannya untuk Vespa Speeding Indonesia ke depannya? Yang pasti gua berharap Vespa Indonesia jangan dilihat di Indonesia saja, yang pasti go internasional. Amin. Dan gue berharap dunia balap ini sama negara kita sendiri disupport. Amin ya robbal alamin. Itu doa gue yang bener-bener gue juga pengen banget. Semoga tuh gerakan kita, hobi kita ini bareng-bareng disupport dalam negara kita sendiri. Pastinya dong. Bro Nizam, gue terima kasih banyak banget ya. Ini suatu hal yang langka karena gue jarang ke Bogor juga bro. Gitu. Terima kasih banyak banget Bro Nizam sudah menyempatkan waktunya, sudah berkenan ditanya-tanya tentang si motor satu kenceng ini. Kalau boleh tahu motor lagi kondisi nyala atau gimana nih? Pastinya nyala dong. Boleh nggak nih kira-kira nanti coba? Pasti boleh. Waduh, diizinin juga nih teman-teman. Jadi habis ini mendingan jangan di skip dulu atau jangan keluar dulu ya videonya, karena gue bakal nyobain si susu bendera satu ini. Bro, yang terakhir nih ya, kalau misalkan di video nih jangan lupa di like, di share, dan apa terakhir? Subscribe. Nah, ngeliatin gue dulu. Bener-bener jangan lupa di subscribe ya. Apalagi kalau lo nge-skip sih sayang banget videonya. Rugi dong. Rugi banget lo. Apalagi lo bener-bener kepo sama susu bendera ini, malah lo skip. Wah, rugi banget. Sekali lagi gue thank you banget Bro Nizam. Semoga kita bisa ketemu lagi. Gue bisa ngeliput si motor kencang satu ini lagi, dan semoga bisa ketemu lagi sama Bang Derek ya. Oke, thank you banget. Sebelumnya gue pingin ngucapin terima kasih untuk 1000 pagi. Siap. Dan yang pasti dari teman-teman gue sendiri, orang-orang yang udah support Suben dan yang udah ngebantu mau bawa motor ke sini, yaitu Lucky Pick and Go. Tuh teman-teman, mungkin ada Instagramnya ya? Ada. Kalau mau cek butuh di atas. storing, mau butuh ya bawa-bawa barang, langsung Daerah aja. Bogor tuh ya. Sekali lagi gue juga pengen seluruh Jawa malah. Jadi langsung calling aja. Dan sekali lagi gue pengen terima kasih banyak banget buat 1000 pagi yang sudah berkenan tempatnya kita jadikan tempat grebek engine. Gue Giza Paturusi dari Vespa Speeding Indonesia, dan bronya Nizam dari Tapscoot. Tapscoot, susu bendera, pokoknya semuanya. Kita terima kasih banyak teman-teman sudah menonton videonya. Lebih baik langsung kita nonton aja video test ride si susu benderanya. Halo teman-teman. Sumpah ya, di gue udah 2 kali motovlog, tapi motovlogin motor-motor yang bener-bener buat balap nih. Buset, nih pendek banget ya. Kondisinya udah pendek sebenarnya nih. Buset deh. Sabar. Kita berdoa dulu. Oke, kita coba. Bang Tebo mana? Bang, cobain Bang. Kita cobain motornya. Kita feel-in dulu. Kita cobain. Kita cobain motornya teman-teman. Wah, ini speedonya tadi kalau kata ownernya itu cuma dicopot aja listnya di dalam. Cuma ini gue nggak mau bikin jadi takut, karena kemarin waktu dibawa jokinya Bang Derek aja kan ngangkatnya bisa kayak gitu kan. Ini gue pengen lemesin tangan dulu, karena sebenarnya handling dari motor ini tuh sebenarnya nggak terlalu kayak mana motor standar lo sebenarnya lo. Waduh. Kita latihin tangan dulu ya. Di Bogor nih guys, riding di Bogor pakai susu bendera, motor yang lagi hits dan yang pastinya kencang sekali.
Waduh. Mungkin menurut gua ini memang untuk masalah galaknya ya. Ini bener-bener gila banget sih. Gue sih sebenarnya kalau pengen coba motor itu, sebenarnya gue pengen lihat dari hasil dyno testnya ya teman-teman. Tapi ada beberapa memang yang tidak mengharuskan untuk lihat hasil dari dyno testnya. Cuma kali ini itu gue tuh penasaran aja gitu loh sama spek engine dari motor ini itu gila. Kalau misalkan gue geber, gue gas tuh kayak gimana. Kalau ini sih overall dari tadi gue pakai kayak santai aja sih, enak ya. Gitu ya, gue nggak mau ngegas buka langsung berat gitu karena gue nggak mau terjadi seperti kemarin coba bungsu. Gue nggak mau teman-teman. Jadi bukanya pelan-pelan dulu, apalagi kan ini kan udah gas spontannya dicoba. Jadi lebih ini ada Jojan yang sudah membantu saya hari ini teman-teman Speeding Indo. Jojan Iyas, terima kasih banyak. Buset deh ini gue penasaran rolling startnya sih. Wah, sumpah ini kayak tuh. Ini gara-gara mungkin gue nggak tahu kenapa, tapi lebih kayak nggak dapat balance-nya nih motor. Sumpah ini kayak gue nggak dapat balance-nya nih motor ya. Tadi sempet ngangkat sekali, tapi kayak bener-bener nggak dapat balance-nya nih motor karena depannya itu tuh kayak nggak balance aja teman-teman. Gue pengen coba sekali lagi, bener-bener sekali lagi. Wah, alik sih. Ini bener-bener sih teman-teman. Tadi sih gue cobain bener-bener gila banget ini. Bawahnya tadi gue udah coba gas nggak langsung ngebuka semua. Cuman ketika gue buka setengah dan RPM atasnya itu bener-bener nggak balance. Mungkin karena ini jalanannya itu dia juga tanjakan kan. Oke, gue udah dapetin startnya. Gue bener-bener pengen sepi dulu, baru kita gas nih motor karena gue nggak mau. Wih, masih ada klaksonnya, jadi ini belum full total loss ya sebenarnya. Nah, depannya masih rame guys. Semoga aja ini videonya tidak sampai ke atas ya. Mati lagi. Mati guys. Mati. Kenapa nih? Kenapa aku selalu mencoba motor nggak kemarin bungsu? Selalu di prank. Gue tuh ngeri sumpah kalau cobain motor ini. Mati. Kita panggil dulu. Gue tuh ngeri kenapa-napa sumpah. Tuh, engine-nya sih masih oke, aman. Cuma ngeri aja gitu. Kenapa nih? Oke, udah nyala. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bang.
Wah, gila. Gila. Ini bener-bener gila sih motor nih. Udah ya. Udah. Dan. Gila, sumpah. Gue jujur, ini beda banget feel-nya. Kayak bungsu. Ini beda banget. Ini gue lebih malah nggak bisa nahan balance nih motor. Dan thank you so much guys for watching this video. Terima kasih banyak banget teman-teman yang udah ngikutin video dari tadi. Semoga teman-teman pada suka dengan hasil videonya. Ini bener-bener gokil banget. Gokil. Cukup. Gila. Wah. Gila. Gokil. Gua ngeri pas ininya. Pas udah mau RP